Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mau menanya. Halo? Coba. Oh, iya. Nama saya Diki Abi Pradana dari Rembang. Ingin menanyakan, ini tadi bahasanya yaitu tentang sholat ba'diyah dan qobliyah sholat sunnah ya. Mungkin ini yang sering kita sebagai laki-laki alami Gus. Bagaimana saat kita melaksanakan sholat sunnah dan ternyata ada salah seorang di belakang kita nepuk pundak kita dan ternyata dianggap kita melaksanakan sholat fardu. Bagaimana kita memberi kode atau kita memberi tahu bahwa kita ini sedang melaksanakan sholat sunnah? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Waduh, mau pada nih mau rating maksudmu? Apa? Memberi kode, memberi isyarat. Memberi isyarat, nggak apa-apa Pak. Sampai sebagai orang yang ahli melakukan sholat sunnah, itu nggak apa-apa ya, jalan saja. Dia sebagai makmum sah-sah saja ketika dia melakukan sholat fardu. Sementing urutannya podo. Yang kalau beda kan dia sadar deh. Lah iya toh. Yang penting kan makmummu sebagai penyolat fardu, kok penyolat fardu? Pelaku fardu. Yang sedang melakukan sholat fardu lah, itu kan sah-sah saja, boleh saja. Yang penting urutannya sama. Begitu. Ya sebenarnya tahu ya Pak. Ya hanya begitu, tidak apa-apa. Sudah, malah keren itu. Kapan-kapan lagi kamu jadi imam. Nah itu keren itu. Kamu tidak pernah jadi imam, sekali jadi imam, orangnya salah paham. Bagus. Yang penting urutannya sama, kan begitu. Bagus itu Pak. Engko nalika awakmu tahiyat misalnya merong rakaat. Nalika awakmu tahiyat akhir kan itu, ya tahiyatmu sing kanggo salam toh. Dia kan pahami itu adalah tahiyat ulane dhek. Wis dia langsung ngadeg deh. Kan begitu Pak. Aman, ngoten Pak, betul masalah. Gus, bagaimana bagi seorang santri terhadap seseorang yang merasa ibadahnya sudah cukup hingga tidak lagi terdorong untuk menambah ilmu agama? Bukankah ibadah yang benar harus selalu disertai proses belajar? Ya, ngel menurut takonmu. Ayo. Bagaimana sikap seorang santri kalau bertemu dengan orang yang merasa bahwa ibadahnya sudah cukup? Gak usah ngaji nih maksudnya mana? Boleh, masuk akal itu. Tapi sebetulnya apa yang membuat kita percaya diri bahwa kita ini sudah cukup? Izzud dunya bikasratil amwal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kalau kita tidak pernah merasa cukup dengan berapapun rezeki yang kita dapatkan, uang yang masuk rekening kita, lalu kenapa kemudian kita bisa merasa cukup dengan 2-3 rakaat yang kita lakukan? Saya belum pernah tuh bertemu orang yang sepede itu, tapi keren. Artinya begini, bahwa sebetulnya kalau kita sebagai awam, kita nggak ngomongin sebagai santri loh ya, kita sebagai umumnya orang, yang penting untuk ibadah primer itu sudah tercukupi secara keilmuan, itu cukup sebetulnya. Misalnya, ya oke, dia nggak ngerti bab haji ya karena memang dia nggak ada harapan mau kaji tuh, nggak ada gambaran mau kaji. Atau misalnya dia tidak mau belajar babil buyuk karena dia tidak punya harapan untuk menjadi pengusaha, dia tidak punya harapan untuk menjadi pedagang. Ya terserah. Tapi bagi santri Pak, mangqala innalil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Kata bahkan Nabi, mukmin sejati itu tidak mungkin punya karakter seperti itu. La yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Kalau santri sejati nggak mungkin, dia kemudian kenyang merasa puas akan keilmuan yang sudah ia dengar, ia pahami, nggak mungkin Pak. Dia pasti akan terus belajar sampai kemudian dia wafat, dia meninggal, dia mati. Nek santri sejati mesti begitu. Kullu ibadatin kasolah wa saum wa zakah furidat fi waqtin duna waqtin, tapi wa talabul ilmi ku fardun fi kullil awqati wal halat, kata Imam Ghazali. Semua ibadah kita itu ada momentumnya. Puasa misalnya, wah Ramadan kok panas pas musim udan, gak iso dul. Aku kan sering cerita, sering guyon aku, masih awakmu super semangat ibadah, kamu gak boleh loh ya Jumatan Selasa misalnya, lo udah bisa, saking semangatmu misalnya, oke, awakmu mumpung iki aku iso tangi gak kodokan subuh gak gawe 4 rakaat, nggak bisa. Furidat fi waqtin duna waqtin. Tapi wa talabul ilmi fardun fi kullil awqati wal halat. Apapun kondisinya, meningkatkan kualitas keilmuan itu harus dilakukan. Karena hukum itu terus berkembang. Makanya kadang-kadang kesannya orang NU itu nggak stabil.
Orang NU itu gak stabil. Mereka NU kakean sing diwaca, kitab sing diwaca kakean, dalil sing diwaca kok kakean. Ayo coba, misalnya kayak sekarang saya itu kalau siang di Pondok Putri, saya itu ngajinya kitab Mahali. Kitab Mahali itu kitab yang di awal boleh misalnya, nanti di bawahnya mesti wal qaul asani atau wasani la yajuzu. Kalau di awal itu la yajuzu, wasani yajuzu. Selalu seperti itu. Karena kita ngerti perubahan-perubahan zaman sangat cepat. Maka solusi keilmuan juga harus diupdate. Dan santri harus terus mengupgrade dirinya. Gak boleh tidak. Santri gak boleh beku. Kalau beku ya piye, Pak. Gitu, Mas Sopo ki mau lali sini.